sekali, karena telur ayam itu menetes itu dalam jangka 21 hari udah menetes. Biasanya usia 19 hari udah retak ataupun 18 hari sudah mulai retak dan menetes. Ada yang di angka 20, ada yang di 21 hari. Kenapa 21 hari atau 20 hari? Kita lihat dari penetesannya, memasukinya. Karena ayam itu menetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layan mandiri. Di sini kita akan bahas tentang cara meneteskan telur yang baik dan benar. Karena banyak teman-teman pemula banyak yang gagal dalam penetesan itu untuk cara manual maupun semi otomatis ataupun otomatis. Di sini kita akan bahas tentang kelembaban ya. Untuk kelembaban ayam itu kita menggunakan di 50 sampai 60 ya. Untuk mulai dari kita teteskan telur yang yang mau diteteskan itu diseleksi dulu. Itu cari yang kalau bisa di atas 40 biar nanti DOC-nya pertumbuhannya cukup bagus gitu. Nah, di sini untuk kelembabannya kita menggunakan ini 50 sampai 60, kalau bisa 65 sampai 60. Untuk usia di usia 1 sampai menetes ya. Itu untuk kita telur kalau mau masukinya 1 minggu sekali. Karena telur ayam itu menetes itu dalam jangka 21 hari udah menetes. Biasanya usia 19 hari udah retak ataupun 18 hari sudah mulai retak dan menetes. Ada yang di angka 20, ada yang di 21 hari. Kenapa 21 hari atau 20 hari? Kita lihat dari penetesannya, memasukinya. Karena ayam itu menetesnya biasanya yang normal itu 21 hari. Kalau 20 hari itu biasanya termostat itu kepanasan biasanya ya. Nah, terus kelembaban ini kalau kita kapasitas 100, 200 untuk manual, semi otomatis bisa. Itu bisa kalau kelembaban itu kalau serentak itu memasukinya itu bisa dinaikkan ke lembabannya atau dispray si telurnya pakai spray yang buat setrkaan itu, cuman sekali semprot seret gitu, semprot kabut, jangan terlalu basah. Nanti kalau basah nanti masuk ke pori-pori telur dan akan menimbulkan kematian si ayam tersebut karena si rongganya itu bisa isinya air semua nantinya. Nah, saya sarankan itu untuk kelembaban di angka 50 sampai 60. Dan untuk termostat ataupun pemanas, yaitu kita menggunakan di angka 38. Kenapa ini saya di angka 38,8 sampai 40? Karena yang sistem digital ini untuk termostat ini tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Yang akurat itu pakai air raksa, yaitu menggunakan air raksa, yaitu yang termostat kayu. Di sini 38 lebih, kadang nyampe 40 di sini. Ternyata yang
dalamnya ini kita ada apa 40, lihat. Nah, beda noh. Nah, kadang 41 tergantung apa 38. Gimana lihat ini? Nih. Kelihatan ya? Ini 38. Ini kita patokannya di sana. Di apa termostat kayu. Ini penting banget ini. Ini air raksa karena akurat dia itu apa untuk meneteskan telur. Kita itu jangan berpatokan ke digital yang kayak gini karena ini tidak akurat ini. Karena ini tidak akurat, jadi kita patokannya di sana. Terus kenapa apa kebanyakan yang gagal menetes di perjalanan, yaitu biasanya faktor ya termostat ini. Termostat ini biasanya kurang panas biasanya. Di sininya 38, terus di termostatnya biasanya 35, kadang 36, itu kurang panas. Nah, untuk serentak, misalnya kita mau neteskan 100 butir, itu bisa di angka ini nantinya kalau manual nih 37,5 mati, hidupnya di 38 pas, 38 pas di sininya. Di settingnya, tapi tergantung dari sananya dulu, dari apa termostat ini. Kalau termostat ini apa 38 itu sudah akurat, walaupun di sini sampai 40. Kita itu jangan patokan ke digital ini karena ini nggak akurat ini. Menurut saya ini nggak akurat. Saya rasa itu. Untuk apa terus telur yang banyak gagal menetes itu ya di perjalanan, yaitu karena faktor termostat itu. Terus lihat di angka apa siang hari. Kalau siang terlalu panas, kalau siangnya terlalu panas itu bisa dikurangi ininya, si termostat ininya bisa dikurangi. Terus kalau malam kita kontrol juga malam, biasanya kalau apa mesin tetes itu beda daerah beda juga gitu, karena kalau malam apa biasanya itu dingin, biasanya menurun untuk termostat. Nah, untuk cara menaikkan apa kelembaban ini itu kita bisa menggunakan nampan di sini nih. Kan biasanya kan ada nampan di sini. Kalau saya full spek ini pakai apa full spek pakai langsung. Jadi pas dia itu mau ini itu nyala si kipas itu untuk apa mengabutkan si di sini di semua intinya itu nyala tuh. Kita lihat ini kan kita menggunakan 55 sampai 60. Nyala itu kipasnya. Itu berputar. Bisa lihat. Nah, jadi si kipas itu untuk apa mendorong si air yang ada di sini. Ini kita menggunakan full spek ya. Untuk ayam yang mau netes itu saya rasa ada dipisahkan biar tidak mengganggu ke sininya, nanti ke telur sininya. Kalau apa di sana. Nah, untuk biasanya di mesin tetes itu 24 jam. Sampai di sini 24 jam baru langsung pindah ke box seperti ini. Jadi ini apa untuk kehangatan. Untuk kehangatan box ini kita tuh bisa pakai ini suhu ini, atau apa lihat dari sininya, kalau dia menyebar dia itu udah apa pas suhunya. Kita itu jangan menggunakan apa terlalu terbuka, nanti takut jangan kena angin langsung. Nanti kalau kena angin langsung biasanya si kaki kering, terus si ininya juga apa kotoran juga apa banyak yang menempel. Nah, untuk menaikkan kelembaban ini kita bisa menggunakan air. Kalau air nampan sudah apa dua masih belum ini belum apa namanya belum naik juga, ventilasi yang biasanya ada saya ventilasi pakai ini nih. Kita tutup rapat. Semuanya untuk naikkan, jangan sampai ada ruangan yang ini. Nanti dia itu akan naik sendiri suhu ininya. Nanti dia akan naik sendiri si suhu yang di sininya itu. Atau bisa kalau belum juga kita kasih lamak
di ininya apa, di nampannya dibasahin itu untuk menaikkan kelembaban. Dan untuk 100 butir yang kita teteskan semuanya itu kan pasti panas kan semuanya. Terus apa di angka 15 itu 15 hari bisa ini dinaikkan si kelembaban ini. Terus si ininya diturunkan si apa termostatnya. Misalnya tadinya sampai 38, terus disetting sampai 37,5. Nah, itu caranya untuk apa mengurangi dan menaikkan kelembaban si termostat tersebut. Tapi kalau cuma netesin kita continue seminggu sekali, lebih baik ininya dinormalkan, jangan apa dinaikkan. Ingat suhu ini berperan penting. Terus ada banyak yang gagal apa di perjalanan. Kita tetrek juga apa si telurnya. Kita tetrek telurnya itu buka. Maksudnya itu keadaan kering atau basah. Kalau basah biasanya terlalu basah itu faktor dari kelembaban terlalu tinggi. Tuh, kalau kering biasanya kepanasan. Nah, itulah untuk intinya patokannya itu di termostat yang ada di air raksa ini ya. Ini berperan penting ini termostat ini nih. Karena saya juga banyak kegagalan dulu kemarin itu karena nggak menggunakan ini. Ini padahal udah full spek semuanya, tapi di suhu ruangan apa berjalannya mesin tetes ini kan saya semenjak beli belum saya matikan. Sudah kalau nggak salah hampir 5 bulanan ini belum saya pernah matikan ini. Semua continue terus karena kita sudah netes masuk ke sana langsung ke box sini gitu. Jadi ini tiap minggu kita masukin telur terus semuanya continue biar apa namanya kita nggak berhenti meneteskan telur ayam tersebut gitu. Kalian cukup paham tentang mesin tetes yang kita gunakan, yaitu suhu dan kelembaban untuk ayam kita biar apa kelangsungan dari menetesnya. Kalau bagus dia itu menetes di usia 21 hari bukan di 20 hari. Kalau 20 hari itu kecepatan biasanya. Terus untuk yang cangkang tebal itu ya bisa disemprot spray, semprot spray, tapi si suhu ini jangan sampai naik. Cukup di apa 60 aja, jangan terlalu tinggi nanti kebasahan, nanti si retaknya nanti si apa si telur yang retaknya ini nanti takutnya kena air gitu. Intinya jangan dulu retak, kita semprotnya jangan dulu sampai retak gitu, biar apa namanya biar keadaan pas dia buka itu cangkangnya sudah rapuh. Oke, cukup jelas tentang penetesan mesin ini. Nanti kita kalau gak jelas nanti kita ada live lagi insya Allah Kamis malam Jumat ya. Kita karena ada waktu kalau nggak salah Kamis malam Jumat atau Jumat malam Sabtu kita ada live, nanti bisa tanya jawab di sana gitu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layar mandiri. Salam sukses buat kita semua.